Mangyut Sinaga dari Partai Golkar. Siap perintah Pak Ketuaku, Ketua Gapoksi yang baru, selamat. Harus dikasih tahu dulu, biar sah nanti. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Waktu terbatas. Pak Kapolres dan Pak Kajari. Kasus ini sangat sederhana, jelas terang benderang. Tapi kok kita buat bulat? Kenapa cara berpikir kita seperti itu? Ya, ini Pak Kapolres sudah terang benderang. Apa yang disampaikan kawan-kawan tadi Pak Rikwanto, apalagi Pak Jenderal, ini jenderal-jenderal semua tadi ini, ya, yang bicara. Pasal 310 di mana letak kelalaiannya? Nggak ada. Yang lalai si terdakwa ini, tersangka, di mana lalainya? Ya, tak ada. Dan bagaimana cara berpikirnya juga boleh itu di-RJ-kan? Ya, nggak ada rumusannya. Karena ini bukan daripada pasal 310. Kalau pasal 310 itu ada pengakuan, ada bisa minta maaf, lalu bisa mengganti kerugian. Itu unsur daripada RJ. Sementara ini nggak nyampe ke sana, nggak nyambung. Ini kelalaian murni, of control, kecelakaan tunggal yang dikehendaki oleh si pelaku. Ya wajar dong dia dikejar, dipepet, sudah membawa senjata, hampir melukai daripada istri daripada terdakwa. Ya, ini apa yang disampaikan tadi, ya, ini sangat luar biasa, kekerasan atau jambret, bukan jambret biasa ini, yang ya sangat membahayakan. Baik, Pak Kapolres, kalau kita berbicara dengan belum menggunakan undang-undang baru, ya, kita KUHP lama, itu ada pasal 48, overmah, ya, nggak bisa dihukum. Ada juga pasal 49, not wear excess, ya, yang sangat berlebihan, ya, ada semua di situ. Jadi bukan hal yang baru lagi nih. Tapi kenapa kita lalai, ya, menerjemahkan ini, ya, itu loh Pak. Saya bingung kita ini, ya. Ya, saya tadi paham penjelasan Pak Kapolres itu satu sisi hanya melihat kasihan, ya. Tapi dalam hukum ini Pak nggak boleh kata kasihan, harus yang benar ya salah. Tak ada kita bisa gabung-gabung karena kasihan dia, ya korban mati 2 orang, nggak bisa Pak. Hukum ini nggak bisa digitu kasihan. Nggak ada di istilah hukum kasihan Pak, ya. Bapak sebentar lagi mungkin mau sespim, ya, apa mau jadi apa, ya mau jenderal, ada kasihan Pak. Hukum itu kalau secara tegas, salah ya salah, benar ya benar. Jadi tidak boleh kita gabung-gabung dengan ada suatu peristiwa yang melihatkan ada meninggal dunia, kasihan. Ya kalau begitu Pak, ya hukum kita ini nggak jelas nanti, ya, nggak jelas lagi nanti. Ya Pak. Jadi sepakat ini Pak, tidak ada, ya, bisa dirjekan ini. Tak ada peristiwa pidana di sini. Kalau mau peristiwa pidana ya penjamretan, kekerasan. Karena meninggal yang pelakunya udah tutup. Itu Pak. Tapi di dalam lalu lintas tidak ada di sini. Coba kita berpikir yang jernih aja Pak, ya, berpikir. Jadi ini ada sesuatu kekeliruan sehingga ini tidak boleh dikerjakan. Pak Kajari, jangan sok pintar juga kita, adindaku, aku kenal kau kan. Ini di mana kita mau mengerjakan ini? Dan ini menjadi objek pemerasan nanti, karena nggak ada dasar hukumnya mengerjakan ini, karena bukan tindak pidana. Yang bisa dikerjakan kriterianya ada kesalahan, ya, minta maaf, bersedia minta kerugian, apa mengganti kerugian, itu unsur-unsur daripada RJ, ya, itu
Jadi ini di mana? Apa mau diganti kerugiannya? Orang kesalahan meninggal pun dia karena kehendaknya dia. Orang udah dipepet, dia udah tahu salah, ya seharusnya dia mau berhenti, menghindari supaya nggak mati dia kan. Tapi karena itu tidak, memang udah bagian resiko dia, ya terus dia tabrak tembok itu, ya mati dia, urusan dia itu. Jadi nggak dirjekan itu, gitu loh. Tolong, saya nggak tahu juga, Bu Jaksa juga dengan kasih film ini, apa dasarnya MP21 ini, ya. Saya nggak tahu, saya nggak perlu kubahas lagi lah. Oleh karena itu tolong kembali Adinda Kajari, ya, para jaksa-jaksa kita ini coba belajar yang benar aja lah, ya. Hindari sekarang ini, ya, permainan dengan koordinasi yang tidak benar antara penyidik dan apa. Kalau salah ya salah, nggak bisa. Apalagi KUHP yang baru loh, ya. KUHP baru ini nggak bisa, hanya sekali bolak-balik berkas perkara, ya. Kedua tentukan bisa apa tidak, selesai. Mau dirjekan sesuai dengan unsur-unsur kriterianya. Itu semua sudah diatur di KUHP yang baru. Jadi tolong persiapkan saudaraku Adinda, ya, jaksa-jaksa kita ini supaya profesional lah, ya. Jadi capek kau itu mengerjakan itu besok, nggak ada itu, ya. Satu-satunya ini adalah perkara harus dikesampingkan, ya, tidak ada RJ, ya. Dan juga saya kira juga kalian mendapat pendapat ahli, ya, mendapat ahli ini juga saya sependapat apa dibilang Jenderal Rikuanto. Jaksa itu kan juga pintar loh, disekolahkan, didiklat, belajar hukum, polisi juga seperti itu. Ya cuma dua alat bukti ada peristiwa pidana udah selesai, ngapain kita pendapat ahli? Namanya ahli ini kalau lagi lurus ya lurus dia, kalau lagi bengkok ya bengkok dia, yang benar aja. Gitu loh, namanya ahli-ahli, ya. Karena nggak ada kewajiban nama dia mau bicara lurus apa bengkok, nggak ada itu. Makanya sekali lagi tolonglah profesional lah kita para jaksa, para polisi. Jangan ketergantungan kita kayak makan obat kepada ahli. Apalagi peristiwa pidana begini. Yang boleh ahli itu adalah ahli tanah, ahli ini yang memang spesifik, ya, keahliannya, hak cipta dan lain-lain. Barulah kita meminta ahli, ya. Tapi kalau hanya peristiwa pidana, perbuatan pidana ada 2 alat bukti, ya, ngapain kita ahli-ahli ke situ, Pak Kapolres, ya, Pak Kajari. Ya, kita udah diajari kok diklat, jaksa 6 bulan, polisi berapa tahun. Aduh, ngeri kali kita inilah, kita ini selalu terbawa, ya, semacam satu kehebatan kalau sudah satu berkas ada ahlinya, ya, kita ini udah hebat. Janganlah, coba mandiri kita, ciptakanlah, ya, kehadiran hukum itu yang sesuai dengan aturan, dengan sesuai dengan sudah ada undang-undangnya, ada penjelasannya juga lengkap itu. Jadi saya kira Mantan kalau suatu Pak Kajati, ini waktunya kita terbatas, hindari, ya. Pak, dengan suatu ahli-ahli. Pimpinan sedikit. Oleh karena itu saya kira ini tak ada ini dirjekan, ya, ya, hentikan karena ini bukanlah tindak pidana, ya. Bolak-balik. Kalau ini ada tindak pidana tadi 310, oke. Pasal 310 karena kelalaian, mengakui karena lalai boleh didamaikan sepanjang ada ruang itu untuk mau sekali dua bertemu didamaikan. Ganti ini, ganti seperti yang disampaikan tadi, uang duka, uang ini, ya silakan. Ya, kelalaian itu diatur di undang-undang yang baru, ya, pasal 310 dan lain-lain itu, ya, perkara lalu lintas bisa dirjekan. Tapi kalau kasus ini tak ada RJ di sini, ya. Jadi besok tanggal 29 abaikan itu, ya. Pak Kajari jangan capein dirimu, ya, nggak ada. Dan juga kalau RJ pun ngapain kita harus pengacara? Panggil kedua belah pihak sepakat apa enggak, ya. Langsung aja, ya. Artinya supaya tidak berbelit-belit, belum tentu penyampaian daripada ini, keinginan daripada ini sesuai dengan, ya, yang diharapkan. Ya bisa saja juga mungkin pihak-pihak menambah-nambahin segala macam sehingga membuat makin rumit.
Jadi mulailah belajar Adinda untuk melihat kasus, menyelesaikan supaya arif, bijaksana dan betul-betul rasa keadilan, restorasi yang distributif yang sesuai dengan hukum kita yang baru sekarang ini. Hukum kita yang baru ini KUHP dan KUHP itu loh. Ya, luar biasa sekarang ini, ya. Tolong ya, ini mau saya sampaikan Pak Kajari, tolong jaksa-jaksamu awas yang benar lah, ya. Saya kira itu Pak Kapolres. Saya kira terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih. Polisi itu kan alumni Akpol, ya ahli hukum pasti. Kajari sarjana hukum, pasti ahli hukum. Nggak perlu lagi kalau soal hukum aja panggil-panggil ahli. Pak Suding silakan. Makasih. Satu lagi Pak Bimantoro ya. Makasih pimpinan yang sangat bijak. Kalau melihat peristiwa hukum ini memang harus ada satu pencermatan yang matang ya. Baik Pak Kapolres maupun Pak Kajari. Peristiwa pidana itu kan ada dua, actus reus dan mens rea. Kalau melihat konteks persoalan ini, saya kira tidak masuk dalam dua kategori ini. Ya kan gitu. Lalu kemudian dalam hukum kita juga itu ada namanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Apa alasan pemaaf dan alasan pembenar? Diuraikan ya di KUHP yang baru ini terkait menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Ya. Jelas sekali tuh ya di alasan pemaaf sehingga tidak ada pemidanaan. Ya. Ada ancaman, tekanan, kekuatan yang tidak dapat dihindari. Jadi melihat suatu peristiwa itu tidak hanya sepotong-sepotong, tapi suatu rangkaian peristiwa secara utuh. Ya. Kalau saya tidak salah, saya ikuti dari luar tadi Pak Rikwanto udah bicara masalah itu. Ya. Bahwa ini ada kasus penjamretan. Ya. Itu kan diawali dari situ. Bahwa kemudian ada yang menilai itu adalah akses.